Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu peluang kejadian. Dalam peluang kejadian itu ada yang namanya percobaan, yaitu proses yang menghasilkan data. Contoh pelemparan seperti logam, pelemparan sebuah dadu, pelemparan dua buah dadu, pengambilan bola dari suatu kotak, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan. Jadi ruang sampel itu nanti bentuknya adalah sebuah himpunan dari semua hasil yang muncul pada suatu percobaan dan dilambangkan dengan S. Misalkan dalam pelemparan uang logam itu kan ada kemungkinan muncul angka dan kemungkinan muncul gambar. Nah, itu semua masuk ke dalam ruang sampel. Jadi ruang sampel S itu sama dengan himpunan yang berisi A dan B. Selanjutnya yaitu titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dalam suatu ruang sampel dinyatakan sebagai NS. Pada pelemparan uang logam, NS-nya sama dengan 2. Kemudian kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A dinyatakan sebagai PA. Rumusnya PA itu adalah banyaknya hasil kejadian A dibagi dengan banyaknya semua hasil yang mungkin, yaitu NA dibagi NS. Contoh dalam suatu percobaan pelemparan dua buah dadu, itu ruang sampelnya bisa dilihat seperti ini. Ada dadu pertama, ini kan dadu pertama, dadu kedua. Kan sebuah dadu itu ada 6 sisi, yang satu sisinya itu titiknya beda-beda ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau dua dadu itu ini ya, ini mata dadu 1 keluar 1, dadu 2 keluar 1. Dadu pertama keluar 2, dadu kedua keluar 1, dan seterusnya sampai dadu pertama 6, dadu kedua 6. Ini. Nah, jumlahnya titik sampel ini semuanya ini yaitu 6 kali 6 yaitu 36. Jadi NS-nya 36. Misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Berarti NA sama dengan kita cari di sini yang jumlahnya 10. 6,4 ditambahkan 10, 5,5, 10, 4,6 ditambahkan 10. Berarti totalnya ada 3 kejadian. Berarti NA sama dengan 3. Sehingga PA atau peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Rumusnya ini ya, N kali PA. Nah, contoh di dalam kotak terdapat 5 buah bola berwarna hitam, 3 bola berwarna putih, dan 2 bola berwarna biru. Dari dalam kantong diambil 2 bola sekaligus. Lalu kedua bola dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 90 kali. Berapa frekuensi harapan terambil bola berwarna putih? Nah, banyaknya percobaan itu kan ada 90 kali karena pengambilan bolanya diambil sebanyak 90 kali. Kemudian banyaknya bola dalam kantong itu 5 tambah 3 tambah 2 yaitu 10. Nah, dari 10 bola kan akan diambil 2 bola sehingga NS-nya itu kombinasi 2 dari 10. Kalian sudah sangat bisa mencari hasil dari kombinasi sehingga ini nanti hasilnya 45. Kemudian misalkan A kejadian terambil 2 bola warna putih.
karena bola warna putihnya itu ada 3, sehingga Na itu sama dengan 3C2 sama dengan 3. Sehingga PA sama dengan 3/45. Nah, frekuensi harapan terambil 2 bola putih FHA sama dengan 90 dikali PA yaitu 3/45, sehingga frekuensi harapannya sama dengan 6. Lanjut, peluang komplement suatu kejadian. Nah, komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Kemudian ditulis A aksen gitu ya. Nah, rumusnya PA aksen itu sama dengan 1 dikurangi PA. Contoh, 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Misalkan kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Yang ditanya lebih dari 4. Ini yang kita cari tidak lebih dari 4 adalah B. Jadi kita misalkan B itu kejadian muncul mata dadu jumlahnya yang tidak lebih dari 4. Nah, ini yang tidak lebih dari 4 berarti 4 masuk ya. Jadi 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 3,1. Sehingga NP-nya sama dengan 6. Peluang muncul mata dadu yang tidak lebih dari 4 adalah 6/36, yaitu 1/6. Nah, ini peluang muncul mata dadu lebih dari 6, berarti 1 dikurangi ini tadi. Ini PB ya harusnya ya. Ini P. Aksen. Lanjut, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, tidak saling lepas berarti ada kejadian yang masuk dalam kejadian A dan juga masuk ke dalam kejadian B. Nah, jadi ada suatu kejadian ada 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, ini rumusnya PA atau B sama dengan PA tambah BB dikurangi yang di dalam ini yang diarsir ini PA dan B. Artinya contoh soalnya, dari 30 siswa diketahui terdapat 15 siswa suka matematika, 20 suka bahasa Indonesia, 10 suka keduanya. Jika seorang dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih suka matematika atau bahasa Indonesia. Nah, kita definisikan A itu banyak siswa yang suka matematika, sehingga NA-nya karena yang suka matematika itu 15, berarti NA sama dengan 15, sehingga PA 15 dibagi keseluruhan siswa, 30. Kemudian B, banyak siswa suka bahasa Indonesia. NB 20, sehingga PB 20/30. Kemudian PA dan B yang suka keduanya yaitu 10, sehingga peluangnya 10/30. PA atau B tinggal masukkan ke rumus, ketemu hasilnya 5/6. Oke, lanjut. Nah, ini kejadian saling lepas. Kalau tadi kan ada yang terjadi bersama-sama. Ini tidak ada kejadian yang masuk dalam A sekaligus masuk ke dalam B. Nah, rumusnya tinggal menambahkan saja PA ditambah BB. Contoh, sebuah kantong berisi 4 bola warna merah dan 3 bola warna putih dan 3 bola hitam. Diambil bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola merah atau hitam. Nah, merah karena diambilkan cuma 1 bola. Nah, di sini yang ditanyakan bola merah atau hitam. Kan tidak mungkin 1 kali pengambilan itu
Tentukan peluang terambil bola merah atau hitam. Nah, NS-nya, jadi ini ya, kan ini peluang dua kejadian saling lepas. Nah, ini contohnya, tentukan peluang terambil bola merah atau hitam, karena yang diambil hanya satu bola. Dan satu bola itu tidak mungkin akan terambil bola merah atau hitam secara bersama-sama. Nah, karena itu ini termasuk peluang dua kejadian saling lepas. Nah, NS-nya tinggal kita tambahkan 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10. A itu kejadian terambil bola merah sehingga PA karena merahnya 4 itu berarti PA-nya 4 per 10. B PB sama dengan B itu kejadian terambil bola hitam, BB-nya 3 per 10. Nah, PA atau B tinggal ke rumus, tinggal menambahkan 4 per 10 ditambah 3 per 10 sama dengan 7 per 10. Lanjut, peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian tidak saling lepas atau syarat. Rumusnya PA dan B sama dengan PA dikali PB setelah A. Terjadi ini. Contoh, sebuah kotak berisi 9 bola hijau dan 6 bola kuning. Diambil dua bola secara berurutan tanpa mengembalikan bola pertama yang sudah diambil. Tentukan peluang terambil bola hijau pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua. A. Pengambilan bola hijau. B. Pengambilan bola kuning. PA karena bola hijaunya ada 9 sehingga PA itu 9 dibagi keseluruhan bola yaitu 15. Dan PB setelah A karena tadi sudah diambil satu bola yaitu warna hijau sehingga total bolanya tinggal 14. Sehingga peluang kejadian B setelah A terjadi adalah 6 per 14. Kemudian P dan B tinggal mengalikan 9 per 15 dikali 6 per 14 sama dengan 9 per 35. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung WA atau menemui Bu Leli di ruang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.